Sore hari ini kita akan membahas terkait Sistem Kesehatan Nasional atau biasa disingkat SKN. Oke, sebelum kita bahas Sistem Kesehatan Nasional atau Sistem Kesehatan di Indonesia, kita akan bahas dulu tentang sistem dan apa itu sistem kesehatan. Oke, apakah sistem itu? Jadi sistem is interconnected parts or elements in certain pattern of works gitu. Jadi sistem itu adalah keterkaitan di antara elemen-elemen pembentuknya dalam pola tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dalam sebuah bidang agar dapat bekerja dengan efektif, efisien, dan menghasilkan output yang baik itu diperlukan berbagai elemen yang saling terkait satu sama lain dengan harapan efektivitasnya bagus begitu ya, maksimal gitu, dan menghasilkan atau memperoleh output yang maksimal juga. Nah, sistem kesehatan sendiri biasa didefinisikan sebagai jaringan penyedia pelayanan kesehatan atau supply side, dan orang-orang yang menggunakan pelayanan tersebut atau demand side di setiap wilayah, serta negara dan organisasi yang melahirkan sumber daya tersebut dalam bentuk manusia maupun dalam bentuk material gitu ya. Jadi dalam suatu sistem kesehatan tidak melulu ngomongin tenaganya saja, tenaga kesehatannya aja atau pasiennya aja, tapi juga dalam bentuk materialnya. Materialnya apa? Bisa dalam bentuk farmasi, bisa dalam bentuk alat-alat kesehatan, bisa dalam bentuk makanan ya kalau ahli gizi begitu. Oke. Nah, sekarang kita bahas fungsi pokok dari sistem kesehatan itu sendiri. Fungsi pokoknya apa aja? Yang pertama ada pelayanan kesehatan, lalu terkait dengan pembiayaan kesehatan, lalu ada penyediaan sumber daya, dan regulator atau stewardship. Ini adalah fungsi pokok dari sebuah sistem kesehatan. Nah, sekarang kita akan bahas sistem kesehatan nasional atau sistem kesehatan yang ada di Indonesia. Nah, jadi sistem kesehatan nasional ini kita definisikan atau bisa diartikan sebagai pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu, saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Jadi dalam sistem kesehatan nasional, sistem kesehatan yang ada di Indonesia, itu tujuan utamanya atau output yang diinginkan adalah tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Nah, sebagai acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan, itu diperlukan adanya perencanaan, lalu nanti implementasinya dimonitoring dan dievaluasi. Sehingga nanti sistem kesehatan nasional ini tidak mutlak. Dia start atau dia mulai ada sejak tahun 82 dan terus berkembang sesuai dengan kondisi negara kita gitu. Jadi misalkan ada yang kurang ya ditambahin, misalkan over ya dikurangin gitu. Nah, dasar hukumnya juga sudah ada, jadi memang setiap sistem kesehatan yang ada di sebuah negara itu pasti ada dasar hukum. Yang pertama ada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Lalu yang terbaru ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang penanggulangan krisis kesehatan. Ini bisa kalian googling, isinya ada lengkap terkait apa itu sistem kesehatan, siapa yang harus menjalankan, dan lain sebagainya. Oke, nah seperti sistem-sistem yang sudah ada begitu ya, yang namanya sistem itu nanti pasti ngomongin input, ngomongin proses, dan ngomongin output. Nah, di sini yang menjadi input adalah SDM atau sumber daya manusia terkait kesehatan, yang mana biasa kita sebut nakes atau tenaga kesehatan, lalu ada pembiayaan kesehatan, dan ada sediaan faralkes, ini adalah farmasi dan alat kesehatan dan makanan. Nah, dalam prosesnya itu ada penelitian dan pengembangan, ada upaya kesehatan, ada pemberdayaan masyarakat, serta manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Outputnya apa? Outputnya adalah adanya pembangunan kesehatan. Oke. Nah, jadi nanti dalam sistem kesehatan nasional itu diperlukan dari inputnya, dari prosesnya, hingga nanti menghasilkan output yang diinginkan. Oke. Nah,
bagaimana dengan alur pikir rencana pembangunan kesehatan dan SKN di Indonesia? Nah, ini alur pikirnya kurang lebih seperti ini. Bagaimana kalau di grafik ini kalian bisa lihat bahwa kondisi saat ini perilaku masyarakat terkait kesehatan itu jelas belum optimal ya. Juga lingkungannya belum kondusif. Mungkin kalau teman-teman yang tinggalnya di Jawa merasa kita ini sudah cukup maju begitu gitu. Tapi mungkin kalau teman-teman main keluar Jawa gitu ya, atau mungkin ke daerah 3T itu ya, tertinggal dan sebagainya itu. Nah, itu banyak sekali kita temukan, bahkan mungkin belum ada puskesmas gitu ya. Mau ke rumah sakit jauh banget, butuh waktu beberapa jam dan lain sebagainya. Lalu pangan dan gizi gitu. Sampai hari ini gizi buruk masih ditemukan. Tidak perlu jauh-jauh keluar Jawa, di dalam Jawa aja masih banyak kondisi gizi buruk, gizi kurang, stunting bahkan masih tinggi. Gitu ya. Lalu akses pelayanan publik itu juga belum optimal dan lain sebagainya. Sehingga adanya kondisi saat ini membuat pemerintah menentukan arah, dasar dan bentuk serta cara penyelenggaraan yang tepat terkait sistem kesehatan di negara kita. Dengan harapan outputnya nanti adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sehingga nanti rakyatnya sehat, produktif, lalu beban biaya kesehatan bisa menurun, dan tujuan nasional untuk memajukan kesejahteraan rakyat itu bisa tercapai, gitu ya. Jadi harapannya nanti ke depan sistem kesehatan kita itu tidak lagi melulu terkait rehabilitatif, kuratif gitu ya, tapi sudah masuk ke ranah preventif gitu. Karena kalau kalian atau teman-teman lihat berita beberapa waktu yang lalu, Menteri Kesehatan sempat marah-marah sama perokok karena katanya perokok menghabiskan biaya BPJS yang luar biasa gitu. Sehingga ada anjuran segera berhenti merokok biar penyakit-penyakit yang terkait atau diakibatkan oleh rokok itu bisa berkurang gitu. Nah, selanjutnya apa sih maksud serta kegunaan dari SKN ini gitu ya? Oke, jadi yang pertama SKN ini punya maksud untuk menyesuaikan SKN sebelumnya dengan perubahan. Maksudnya bagaimana? Jadi seperti yang saya bilang tadi, SKN itu sudah ada sejak tahun 82 dan dimonitoring sedemikian rupa sehingga bisa dilihat apakah kegiatan atau sistem kesehatan yang dijalankan ini sudah cukup bagus atau belum, efektif atau tidak, ada perubahan atau tidak begitu. Maka dia juga akan berubah sesuai dengan kebutuhan zaman. Contoh, pada SKN sebelumnya itu tidak ada sub terkait dengan penelitian gitu. Karena dulu merasa tidak perlu di sistem kesehatan ada penelitiannya, tapi makin ke sini makin disadari bahwa ada keperluan gitu, ada kebutuhan untuk mengikut sertakan akademisi untuk melakukan sebuah penelitian dalam rangka peningkatan kesehatan. Selanjutnya, dia punya kegunaan untuk mempertegas makna pembangunan kesehatan. Kenapa? Karena di sini kan tadi outputnya adalah meningkatkan derajat kesehatan manusia, gitu ya. Di mana salah satu dari bentuk pemenuhan hak asasi manusia itu juga adalah kesejahteraan individu, begitu ya. Salah satunya juga ada di tingkat kesehatan yang baik. Selanjutnya, itu memperjelas penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Gitu. Selanjutnya, yang keempat ada memantapkan kemitraan dan kepemimpinan yang transformatif. Lalu ada melaksanakan pemerataan upaya kesehatan yang terjangkau dan juga bermutu. Lalu ada meningkatkan investasi kesehatan untuk keberhasilan pembangunan nasional serta menjadi dokumen kebijakan pengelolaan kesehatan. Jadi dalam setiap kondisi-kondisi, misal nih, di awal 2020 kita menghadapi pandemi gitu. Nah, si sistem kesehatan nasional ini akan dijadikan salah satu pedoman untuk menghadapi pandemi yang terjadi. Oke, nah siapakah yang mengelola kesehatan dalam sistem kesehatan nasional ini? Gitu. Jadi pengelolaannya itu dilakukan baik di pusat dan juga di daerah. Ini memperhatikan bagaimana otonomi daerahnya dan otonomi fungsional di bidang kesehatannya. Apakah memungkinkan dia untuk
mengelola sistem kesehatannya sendiri atau masih butuh bantuan pusat gitu. Mungkin biasanya kalau provinsi-provinsi baru begitu ya, atau mungkin yang daerahnya terlalu tertinggal gitu, mungkin masih ada bantuan atau masih ada campur tangan pemerintah pusat begitu. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan dari SKN ini. Apa sih tujuannya? Gitu. Tujuan utamanya adalah dia sebagai atau menjadi acuan dalam penyusunan serta pelaksanaan pembangunan kesehatan yang dimulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Nah, terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua komponen bangsa itu harus secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya gitu. Jadi di sini yang perlu kita pahami bersama, sistem kesehatan nasional itu tidak hanya pemerintah yang menjalankan, tidak hanya tenaga kesehatan yang menjalankan gitu ya, tapi pihak-pihak dari masyarakat itu juga nanti harus berdaya. Lalu mungkin juga dari pihak-pihak swasta begitu ya. Misalkan sekarang ini kan sudah mulai banyak ya pihak-pihak swasta yang membangun rumah sakit misalkan gitu ya. Itu sudah mulai di setiap kota-kota besar saya rasa sudah banyak sekali. Mereka yang misalkan Ciputra itu ya, Ciputra itu kan grup bisnis gitu ya, tapi dia juga mulai membangun rumah-rumah sakit gitu. Itu salah satu bentuk pembangunan di bidang kesehatan yang tidak melulu hanya pemerintah gitu, tapi pihak swasta juga turut punya peran serta dalam pembangunan kesehatan. Nah, ini sebagai contoh, tadi kan kita ngomongin bahwa sistem kesehatan nasional itu tidak lepas dari ngomongin pembangunan kesehatan. Nah, di Indonesia itu bagaimana sasarannya? Ini saya kasih lihat sasaran pembangunan kesehatan di Indonesia gitu ya. Di mana kita punya target nih, ini kolom yang paling kanan adalah target kita 3 tahun lagi atau 2 tahun lagi karena sekarang sudah akhir tahun ya, di 2024. Jadi semisalkan ada beberapa indikator terkait pembangunan kesehatan. Yang pertama, angka kematian ibu gitu ya. Sekarang itu tahun 2015 kemarin angka kematian ibu itu masih 305 per 100.000. Harapannya di tahun 2024 nanti bisa turun ke 183 per 100.000. Ya, jadi dalam menentukan target pun itu pemerintah, kita semua sebagai seorang tenaga kesehatan tuh nggak bisa tuh langsung mau nargetkan 0 gitu ya, karena ya sadar diri bahwa kemampuan belum sebagus negara-negara maju begitu dari segi sarana prasarana, tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Lalu angka kematian bayi juga harapannya bisa diturunkan. Prevalensi stunting nih kita punya target untuk menurunkan hingga 14% di tahun 2024. Padahal sampai hari ini kayaknya juga masih di atas 20% ya. Lalu prevalensinya wasting gitu ya, itu pengen diturunkan menjadi 7%. HIV juga diturunkan. Terus insiden TB, tuberkulosis itu ya sampai hari ini juga masih tinggi. Harapannya juga bisa turun. Nah, malaria, lalu presentasi merokok, lalu prevalensi obesitas. Nah, banyak sekali ternyata indikator-indikator di sini yang berkaitan dengan dunia kita, dunia gizi, ngomongin obesitas, ngomongin stunting, wasting, kesehatan ibu dan anak gitu ya. Nah, ini terkait sarana prasarana dan tenaga kesehatan. Persentase rumah sakit terakreditasi harapannya bisa naik. Persentase puskesmas dan jenis tenaga kesehatan sesuai standar juga bisa naik gitu. Bayangkan ini cuma 23%. Indonesia luasnya luar biasa, tapi ternyata persentase puskesmas dan jenis tenaga kesehatan itu masih 23% yang sesuai standar. Dan asumsi saya ini mungkin terpusat di daerah Jawa gitu. Kayak sekarang ahli gizi itu sampai hari ini juga belum merata keberadaannya gitu ya. Kalau tidak salah ahli gizi itu di seluruh Indonesia itu kalau di persentase masih sekitar 60 tidak sampai 65%. Gitu. Jadi masih banyak sekali lokasi-lokasi di luar sana yang tidak memiliki ahli gizi. Gitu. Nah, ini persentase puskesmas tanpa dokter itu masih ada 12%. Bayangkan tuh puskesmas nggak ada dokternya, siapa yang menjalankan? Kalau ada kejadian-kejadian tidak terduga, kritis dan lain sebagainya. Terus ada persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial. Nah, ini udah mulai tinggi 86%, harapannya bisa dinaikkan menjadi 96%. Nah,
Bagaimana dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan di Indonesia? Nah, sama seperti tadi menjawab indikator-indikator tersebut gitu. Ada akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu anak, perbaikan gizi, pengendalian penyakit, pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional, terus pelayanan kesehatan dasarnya yang berkualitas. Di sini berarti konteksnya adalah kita ngomongin puskesmas gitu ya. Lalu pelayanan kesehatan rujukan juga harus berkualitas, ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan, gitu. Lalu meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi serta alat kesehatan, meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, 10 arah kebijakan ini merupakan PR besar kita bersama, begitu ya. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa sampai hari ini pemerataan itu masih belum ada. Ya, meningkatkan rata-rata yang ditingkatkan di daerah Jawa. Apa kabar yang di Sumatera, yang di Kalimantan, Sulawesi, pulau-pulau kecil, Papua gitu ya, itu masih sangat-sangat minimalis sekali. Oke, nah dasar pembangunan kesehatan ini itu ada 4 dasarnya. Yang pertama ada perikemanusiaan, ada pemberdayaan dan kemandirian, ada adil dan merata, serta ada pengutamaan serta pemanfaatan. Jadi dalam pembangunan kesehatan itu tidak boleh melupakan, tidak boleh menyalahi perikemanusiaan, harus tetap berperikemanusiaan. Lalu juga ada konteks pemberdayaan dan kemandirian, ya. Di sini konteksnya saya bisa ambil contoh semisalkan Posyandu gitu ya, kalau di dunia gizi gitu. Salah satu program pemberdayaan di masyarakat itu adalah Posyandu. Gitu. Kalau teman-teman perhatikan gitu ya, atau teman-teman nanti sempat berkunjung ke Posyandu di daerah rumah kalian masing-masing begitu ya, coba deh lihat apakah ada atau apakah kader Posyandunya itu adalah seorang ahli gizi atau lulusan gizi gitu. Biasanya tidak, biasanya adalah eyang-eyang gitu ya, atau remaja-remaja yang lagi kuliah, atau ibu-ibu muda mungkin gitu. Jarang sekali, malah saya sendiri belum pernah ketemu kader Posyandu yang dia orang gizi gitu. Karena memang Posyandu ini ada dalam rangka bentuk dari program pemberdayaan dari masyarakat untuk masyarakat begitu. Dan juga ini sebagai bentuk bala bantuan begitu ya bagi kita tenaga gizi gitu, karena bayangkan sebagai seorang ahli gizi puskesmas itu paling tidak kalian akan pegang ratusan bayi dan balita atau bahkan ribuan kalau lingkungan kecamatannya itu wilayah kerjanya cukup luas gitu. Tidak mungkin kalian handle sendiri gitu. Nah, maka sebagai salah satu bantuan bala bantuannya gitu ya, atau sebagai bentuk solidaritasnya dari masyarakat itu ada Posyandu gitu. Jadi paling tidak ada pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dari para bayi dan balita gitu. Nah, tugas ahli gizi nanti tinggal bantu memvalidasi atau sesekali memberikan penyuluhan agar kemampuan para kader ini tidak menurun, malah kalau bisa semakin baik. Nah, lalu terkait adil dan merata, harapannya pembangunan kesehatan di Indonesia itu beberapa waktu ke depan bisa adil dan merata. Jumlah dokter atau dokter itu ada di setiap puskesmas. Ahli gizi juga ada di setiap puskesmas. Nah, kalau bisa juga puskesmas itu ada di setiap daerah, di setiap pulau kecil juga ada. Gitu. Bayangkan kalau kalian juga pernah nonton berita gitu ya, bahkan sampai ada dokter yang dia bikin rumah sakit di atas kapal gitu ya. Saking tidak adanya puskesmas atau layanan kesehatan di daerah-daerah terpencil tersebut gitu, di pulau-pulau kecil itu, sampai ada dokter yang bergerak untuk membangunkan rumah sakit di atas kapal gitu, yang kapalnya sempat kalau nggak salah tenggelam sampai akhirnya dibuat lagi yang baru. Itu sebagai bentuk sebegitu tidak meratanya layanan kesehatan gitu ya. Mungkin kok teman-teman kayak saya pribadi nih tidak pernah keluar Jawa gitu, jadi taunya yang adem ayem aja, yang baik-baik aja gitu ya sarana prasarana kita gitu. Tapi kalau kita mau melihat lebih jauh atau kita mau sekedar menengok keluar dari Pulau Jawa, ternyata banyak sekali PR terkait kesehatan ini.
prinsip dasar SKN ini, jadi prinsip ini terkait dengan norma, nilai, serta aturan pokok yang bersumber dari falsafah dan budaya bangsa sebagai acuan pikir dan bertindak. Gitu. Dalam prinsip dasar SKN ini harus memperhatikan peri kemanusiaan, keseimbangan, manfaatnya, perlindungannya, keadilannya, penghormatan terhadap HAM, serta sinergisme dan kemitraan yang dinamis. Oke. Yang pertama, kita akan membahas lagi terkait pertimbangan penyusunan SKN, gitu, penyusunan sistem kesehatan nasional ini. Jadi apa sih yang perlu dipertimbangkan ketika menyusun sistem kesehatan nasional? Yang pertama adalah pendekatan revitalisasi pelayanan kesehatan dasar yang meliputi pertama, cakupan pelayanan kesehatan yang adil dan merata. Lalu pemberian pelayanan kesehatan berkualitas yang berpihak pada kepentingan dan harapan rakyat. Yang ketiga, kebijakan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat, kepemimpinan, serta profesionalisme dalam pembangunan kesehatan. Lalu pertimbangan selanjutnya adalah inovasi atau terobosan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara luas, termasuk penguatan sistem rujukan. Jadi hal-hal inilah yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan SKN. Nah, dalam sistem kesehatan nasional itu ada beberapa subsistem. Yang pertama ada upaya kesehatan. Lalu ada litbang. Litbang ini adalah penelitian serta pengembangan. Dulu tidak ada litbang di subsistemnya SKN. Jadi hanya ada upaya kesehatan, pembiayaan, dan sebagainya. Tapi semakin ke sini semakin dirasa bahwa tadi ada kebutuhan untuk melakukan penelitian serta pengembangan dalam sistem kesehatan nasional kita. Lalu subsistem selanjutnya adalah pembiayaan, yang keempat sumber daya manusia, yang kelima formasi, alkes, dan makanan, yang keenam ada manajemen, informasi, regulasi, serta pemberdayaan masyarakat. Nah ini kita akan bahas satu persatu ya. Oke. Yang pertama terkait upaya kesehatan gitu. Nah upaya kesehatan itu di Indonesia dibagi menjadi dua. Ada UKM, ada UKP. Nah, apa kepanjangannya gitu ya? Jadi kalau M itu adalah masyarakat, kalau P itu adalah perseorangan gitu. Jadi upaya kesehatan yang ada di Indonesia itu yang pertama itu adalah upaya kesehatan untuk masyarakat gitu ya. Jadi untuk sekelompok orang atau bahkan mungkin satu desa atau mungkin satu kecamatan. Nah, ada juga yang perseorangan. Nah, dua-duanya baik UKM maupun UKP itu sama-sama bisa dihandle pemerintah maupun swasta. Contohnya kita bahas UKM dulu ya. Untuk UKM ini misalkan di tingkat 1 atau vaskes tingkat 1 itu ada puskesmas, ada pos kesehatan begitu. Nah, di tingkat 2-nya ada lab kesehatan, ada balai teknik kesehatan lingkungan. Di tingkat 3 itu nanti ada Dinkes provinsi serta dari Kementerian Kesehatan. Nah, selain dari UKM atau upaya kesehatan masyarakat, ada juga UKP. Kalau UKP perseorangan, individu yang sama-sama juga dikelola bisa oleh pemerintah, bisa juga oleh swasta. Bentuknya apa? Kalau tingkat pertama bentuknya adalah sama masihan puskesmas gitu ya, terus praktik tenaga kesehatan misalkan dokter bikin klinik sendiri begitu atau bidan begitu ya buka praktik sendiri di rumah gitu. Lalu klinik tadi udah ya, lalu apotek untuk apoteker gitu, lalu lab tapi mungkin belum lengkap lab, jadi lab-lab yang menerima analisa-analisa standar begitu. Nah, selanjutnya di tingkat 2 itu ada praktik nakes spesialis atau rumah sakit tipe C gitu. Nah, karena sistemnya ini kan yang perseorangan ya. Gitu. Jadi untuk perseorangan itu ada tingkat 2-nya ada rumah sakit tipe C serta praktik dari tenaga kesehatan spesialis. Untuk di tingkat 3 ada praktik nakes subspesialis, lalu ada rumah sakit tipe B dan tipe A serta klinik khusus contohnya. Klinik khusus seperti apa nih? Misal ada kok di Jakarta klinik khusus kanker, ada klinik khusus jantung. Kok di Semarang ada klinik khusus mata gitu. Oke, nah prinsip dari upaya kesehatan ini adalah yang pertama, dia bisa diselenggarakan oleh pemerintah, bisa juga diselenggarakan oleh swasta. Seperti tadi saya cerita beberapa grup-grup bisnis itu sudah melebarkan sayap bisnisnya
di bidang kesehatan gitu ya. Lalu juga bisa juga diselenggarakan oleh masyarakat. Selanjutnya, penyelenggaraan oleh pihak swasta itu harus memperhatikan fungsi sosial gitu. Jadi sudah ada peraturan bahwa meskipun pihak swasta ini mengembangkan bisnisnya di ranah kesehatan gitu, dia tetap harus memperhatikan fungsi sosial. Tidak boleh terlalu eksklusif begitu ya. Sebagai contoh, semisal waktu awal-awal pandemi kemarin ketika rumah sakit di mana-mana itu sudah overload gitu ya, akhirnya rumah sakit punya grup Ciputra mengalihfungsikan rumah sakitnya itu untuk sebagai salah satu tempat yang menerima pasien COVID ketika terjadi kasus yang cukup membludak. Jadi sudah menjadi apa namanya, kan biasanya kalau swasta itu punya kesan tuh harus mengambil keuntungan atau meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, ini dikecualikan untuk di ranah kesehatan bahwa tetap harus memperhatikan fungsi sosialnya gitu. Tetap tidak boleh melupakan bahwa kesehatan itu ranah yang berbeda dibandingkan dengan ranah perdagangan gitu ya. Nah, lalu prinsip upaya kesehatan selanjutnya adalah bersifat menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau, berjenjang, profesional, dan bermutu. Lalu dia tidak boleh bertentangan dengan kaidah ilmiah, ya, termasuk pengobatan tradisional dan alternatif. Jadi apapun, baik punyanya pemerintah, baik punyanya swasta gitu, jangan sampai atau tidak boleh bertentangan dengan kaidah ilmiah yang sudah ada gitu. Makanya kalau yang mungkin pengobatan-pengobatan yang masih bisa dibilang mungkin supranatural begitu ya tidak bisa masuk dalam prinsip upaya kesehatan ini begitu, walaupun praktek-praktek tersebut di Indonesia marak sekali. Tapi kalau dari segi misalkan dia mengurus perizinan pasti tidak akan bisa mendapatkan gitu karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang ada. Selanjutnya, prinsip upaya kesehatan itu sesuai dengan nilai dan norma sosial budaya serta moral dan etika profesi. Maka sebagai contoh, mungkin di beberapa negara maju begitu ya, itu melakukan aborsi itu diperbolehkan. Bahkan kalau nggak salah di USA itu ada klinik khusus untuk ibu-ibu hamil begitu ya, atau remaja-remaja yang hamil yang ingin melakukan aborsi gitu. Nah, tidak sesuai tentunya dengan nilai dan norma sosial budaya yang berlaku di Indonesia gitu. Sehingga sampai hari ini di Indonesia sendiri tahu saya belum ada tuh praktek-praktek yang memperbolehkan aborsi atau menerima jasa aborsi gitu ya gitu. Walaupun seringkali kita lihat di berita-berita ada 1-2 nakes yang mungkin kurang bijak begitu ya, atau juga ada dukun bayi ya disebutnya itu dia menerima atau memberikan layanan jasa aborsi begitu. Nah, selanjutnya kita ke subbab yang kedua. Subbab yang kedua ini terkait dengan penelitian dan pengembangan kesehatan. Di mana di sini yang menjadi highlight-nya adalah yang pertama adalah biomedis serta teknologi dasar kesehatan, lalu teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik, lalu ada teknologi intervensi kesehatan masyarakat, lalu ada humaniora, kebijakan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Nah, pada subbab ini, subbab penelitian dan pengembangan kesehatan, output-nya adalah kita itu dapat memperoleh data dan mengisi kekosongan data dari kesehatan dasar. Dan data kesehatan tersebut berbasis bukti. Nah, kalau mungkin versi yang atau biasa kita pakai, contoh, itu sekarang ada riset kesehatan dasar atau biasa kita singkat Riskesdas. Lalu ada juga riset PSG namanya penentuan status gizi. Yang terbaru ada yang namanya SSGI gitu ya, yang berkaitan sama gizi. Itu fungsinya apa? Nah, fungsinya di sini ini penelitian dan pengembangan kesehatan. Harapannya tidak hanya akademisi, tidak hanya nakes, tapi juga masyarakat itu semakin aware gitu bahwa masalah-masalah kesehatan di Indonesia itu ada buktinya seperti ini, lalu bisa bersama-sama menanggulangi masalah kesehatan tersebut begitu. Sehingga misalkan kalau kita nanti mungkin teman-teman mau kerja di puskesmas atau kerja di rumah sakit itu juga tahu nih dari hasil penelitian dan pengembangan kesehatan
ketika ditemukan data seperti ini, langkah apa yang harus dilakukan, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, prinsip dalam penelitian serta pengembangan kesehatan itu ada beberapa. Yang pertama, dia terpadu, berkesinambungan, dan paripurna. Lalu harus akurat serta akuntabel. Selanjutnya harus ada persetujuan setelah penjelasan atau informed consent. Gitu. Jadi di sini ketika melakukan sebuah penelitian atau melakukan sebuah pengembangan dalam rangka kesehatan, begitu ya. Lalu objeknya atau yang menjadi subjeknya itu adalah manusia, mau itu ibu hamil, mau itu lansia, mau itu bayi balita, gitu ya. Harus mendapatkan persetujuan, gitu. Harus meminta persetujuan. Biasanya kalau dalam penelitian kesehatan harus ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh subjek yang akan kita tuju begitu. Selanjutnya, bekerja dalam tim secara tepat dan cepat, lalu tidak boleh menyalahi norma agama, jadi harus sesuai dengan norma agama, lalu harus memegang teguh prinsip kebenaran ilmiah, serta ada perlindungan terhadap subjek penelitian dan etik gitu. Jadi misalkan mungkin teman-teman sudah mulai mulai terpapar begitu ya dengan beberapa jenis penelitian gitu, baik penelitian kesehatan ataupun penelitian pangan begitu ya. Ada penelitian-penelitian misalkan di bidang gizi begitu, dia ingin mengetahui, misalkan saya mau tahu prevalensinya kadar kolesterol ibu-ibu yang kerja di pabrik rokok misalnya. Itu kan saya nanti harus mengambil sampel darah dari ibu-ibu yang bekerja tersebut gitu. Nah, walaupun kesannya sederhana gitu ya, hanya ngambil darah gitu, tapi buat orang-orang awam kan ngambil darah itu sesuatu yang tidak biasa. Dia mungkin tidak pernah selama hidupnya diambil darahnya. Gitu. Jadi maka tidak menutup kemungkinan gitu ketika kita mendatangi dia terus kita bilang kita mau ngambil darah, dia sudah ketakutan duluan gitu. Sehingga tadi butuh persetujuan setelah penjelasan. Lalu juga harus ada perlindungan, semisalkan dari saya ngambil darah kok ternyata si ibu mengalami demam dan lain sebagainya gitu. Nah, saya harus bertanggung jawab memberikan perlindungan. Jadi misalkan saya harus memastikan kalau si subjek saya kenapa-kenapa harus segera dibawa ke rumah sakit, misalkan seperti itu. Atau misalkan kalau di gizi penelitiannya adalah misalkan saya membuat makanan atau snack atau cemilan gitu yang diuji cobakan langsung ke responden atau ke manusia begitu ya. Nah, semisalkan nih nanti hasil setelah saya kasih dia snack atau makanan tadi terus yang mengkonsumsi tiba-tiba muntah-muntah begitu ya atau mencret dan lain sebagainya gitu. Nah, sebagai seorang peneliti harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada subjek-subjek tersebut gitu. Sehingga ini tadi biasanya dalam sebelum kita melakukan penelitiannya langsung ke lapangan itu ada izin yang perlu kita urus. Lalu dalam mencari subjek juga memerlukan persetujuan tadi setelah penjelasan yaitu informed consent gitu. Lalu juga dalam mengurus perizinannya akan dipertanyakan apakah penelitian yang mau dilakukan itu berbahaya atau tidak. Apakah ada sampel yang diambil gitu, misalkan gitu. Kalau ada sampel yang diambil, cara pengambilan sampelnya berbahaya atau tidak. Kalau ngambil darahnya yang diambil di area mana gitu. Mungkin nggak terjadi pendarahan dan lain sebagainya. Karena itu tadi perlindungan terhadap subjek itu sangat penting sekali. Nah, selanjutnya kita pindah ke pembiayaan kesehatan gitu ya, di mana pembiayaan kesehatan ini berkaitan dengan ada penggalian dana, pengalokasian dana serta pembelanjaan. Nah, penggalian ini bisa dari pajak, bisa pinjaman dana dari masyarakat. Lalu alokasinya digunakan yang pasti untuk upaya kesehatan. Nah, untuk pembelanjaannya, ini pembelanjaannya bisa dalam bentuk apapun selama masih dalam ranah kesehatan. Yang perlu diperhatikan adalah efektivitas, efisien, akuntabel, dan transparan. Nah, prinsip dari pembiayaan kesehatan ini, yang pertama adalah cukup, yang kedua efektif dan efisien, yang ketiga adalah adil dan transparan. Output dari pembiayaan kesehatan adalah masyarakat melalui program Deskesmas.
Nah, dengar ya Jamkesmas, BPJS dan lain sebagainya gitu. Jadi uang-uang apa namanya kalau mungkin ikut BPJS atau Askes apalah namanya kan macam-macam ya gitu. Nah, ini adalah yang tadi disebut sebagai pinjaman dana dari masyarakat gitu. Bagaimana tiap bulan peserta-peserta BPJS, peserta Askes itu membayar secara berkala begitu ya ke pemerintah. Nanti kalau semisalkan nauzubillahnya peserta ini harus masuk rumah sakit dan lain sebagainya, itu ada cover dari apa namanya BPJS yang pernah dia bayarkan. Nah, selama dia membayar dan tidak terpakai, nah ini ntar digunakan nih di sistem kesehatan untuk pengalokasiannya untuk terkait dengan upaya kesehatan gitu. Juga sebagai bentuknya salah satunya adalah program Jamkesmas ini. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke subbab SDM kesehatan atau sumber daya manusia terkait dengan kesehatan. Di sini SDM kesehatan itu pertama ngomongin perencanaannya, lalu pengadaan, lalu daya guna, dan terakhir pembinaan. Terkait dengan perencanaan, itu perlu diperhatikan adalah jenis SDM apa nih yang dibutuhkan saat ini, apa yang kurang. Misalkan ahli gizi yang kurang gitu, maka jenisnya adalah ahli gizi. Misalkan yang kurang adalah tenaga perawat, ya maka perawat yang diambil. Jumlahnya berapa? Kualifikasinya seperti apa? Apakah cukup lulusan D3 atau harus lulusan S1 ataukah harus profesi gitu kan, menyesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, setelah dilakukan perencanaan tersebut lalu pengadaan. Nah, dalam pengadaan ini diberikan pendidikan serta pelatihan sesuai dengan nanti job desk-nya dia apa gitu. Lalu daya guna, ini terkait dengan pemerataan. Nah, misalkan di Jawa gitu ya, minta terus perencanaan banyak 10 gitu, tapi di Sulawesi atau mungkin di Papua tidak ada yang minta gitu. Harus diperhatikan juga bahwa dalam pengadaan atau adanya sumber daya manusia kesehatan atau nakes ini gitu harus memperhatikan pemerataannya. Lalu yang terakhir adalah pembinaan. Di sini nakes ya yang nanti akan bertugas itu harus diarahkan, diberi dukungan serta diawasi. Nah, di manakah mereka akan digunakan atau dimanfaatkan begitu ya. Jadi nakes-nakes ini ya tadi dimanfaatkan kalau nggak di upaya kesehatan masyarakat seperti di puskesmas atau di lab gitu ya. Bisa juga di UKP, di upaya kesehatan perseorangan gitu. Ini bisa di rumah sakit, bisa di klinik, bisa di rawat jalan dan lain sebagainya. Nah, outputnya apa? Lagi-lagi outputnya atau tujuan akhirnya adalah meningkatkan derajat kesehatan manusia setinggi-tingginya. Nah, dalam SDM kesehatan ini, prinsip yang dipegang adalah yang pertama adil dan merata serta demokratis gitu ya. Kalau ngomongin SDM pasti nggak jauh-jauh dari ngomongin adil dan merata. Lalu kompeten dan berintegritas. Yang ketiga harus objektif dan juga transparan. Dan yang keempat hierarki dalam sumber daya manusia kesehatan. Jadi perlu diperhatikan maknanya di sini hierarki dalam sumber daya manusia kesehatan itu tadi ngomongin kebutuhan gitu, bukan hierarki kerajaan ya gitu. Ngomonginnya kebutuhannya, bagaimana kebutuhannya, apakah di tempat A itu butuh dokter aja atau butuh ahli gizi aja atau butuh bidan aja begitu. Jadi jangan sampai nih pengadaan perencanaannya itu berdasarkan wah ini grup dokter-dokter nih gitu. Wah ini grupnya bidan-bidan banyakin bidannya aja lah di sini. Tidak boleh seperti itu. Oke, sub selanjutnya itu adalah sediaan terkait farmasi, alat kesehatan, dan juga makanan. Nah, dalam subbab ini yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, ketersediaan, pemerataan, serta keterjangkauan. Gitu ya. Dimana dari farmasi itu kan biasanya relate-nya sama obat-obatan. Gitu ya. Lalu alat kesehatan, entah tabung oksigen, entah masker, gitu ya. Nah, perlu diperhatikan ketersediaannya, pemerataannya, keterjangkauannya gitu ya. Jenis dan jumlahnya bagaimana, harganya bagaimana gitu. Ini kalau teman-teman ingat waktu awal-awal pandemi, harga masker melejit luar biasa, tabung oksigen juga harganya dinaikkan terus juga sempat langka begitu ya.
bahkan sampai ada yang bikin tabung oksigen palsu. Nah, ini salah satu hal yang harus diperhatikan begitu, bahwa sebenarnya dalam sistem kesehatan itu sudah diatur gitu. Cuma memang ada saja oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab sehingga menyebabkan hal-hal tersebut bisa terjadi. Lalu terkait dengan pengawasan, bahwa farmasi, alat kesehatan serta makanan yang disediakan dari sini itu adalah aman, bermanfaat serta bermutu. Lalu good regulatory practice serta aman dari nafsa. Jadi bisa dipastikan bahwa tidak ada zat-zat yang merugikan gitu, sehingga pengawasannya harus cukup ketat. Pun kayak nafsa itu kan juga dibutuhkan ya dalam dunia farmasi atau dalam obat-obatan begitu ya, masih beberapa yang punya manfaat. Nah, itu perlu diawasi keberadaannya, jangan sampai disalahgunakan. Selanjutnya ada pelayanan kefarmasian ya, terkait dengan ketersediaan obat tadi gitu. Lalu apakah apoteker selain obatnya sudah tersedia gitu, apakah apotekernya juga bisa melayani dengan baik gitu. Nah, itu juga diatur nih di sini. Lalu penggunaan obat yang rasional, jangan sampai misalkan kalau di lingkupnya farmasi dia hanya butuh konsumsi itu selama 3 hari dikasih seminggu biar untung misalkan, itu kan nggak boleh ya. Lalu juga ngomongin kemandirian. Nah, di sini maknanya kemandirian adalah bahwa sudah beberapa rekan nakes kita yang punya wewenang untuk mandiri dan berdaya. Contoh teman-teman di farmasi itu sudah punya wewenang untuk misalkan buka apotek sendiri begitu, sehingga dia juga bisa mandiri. Nah, semoga ke depan pun kita ini yang ahli gizi juga punya kemandirian tersebut gitu ya. Nah, sama seperti sub sebelumnya bahwa sediaan farmasi, alat kesehatan serta makanan ini nanti kaitannya dengan keberadaan upaya kesehatan masyarakat serta upaya kesehatan perseorangan gitu ya. Jadi dia akan berdampak nih akan bagaimana UKM dan UKP ini kualitasnya gitu, akan bagaimana berjalannya gitu. Sehingga apabila sub ini juga bisa menyuplai dengan baik terkait dengan UKM dan UKP, maka nanti harapannya outputnya yaitu derajat kesehatan manusia setinggi-tingginya juga bisa tercapai. Nah, dalam sub sediaan farmasi, alkes, serta makanan, prinsipnya ada 5. Yang pertama, aman, berkhasiat, bermanfaat, dan bermutu. Lalu harus tersedia, merata, dan juga terjangkau. Lalu rasional, lalu ada transparan dan bertanggung jawab, serta kemandirian. Gitu. Nah, begitu juga tidak hanya dengan farmasi, obat-obatan, tidak hanya dengan alat kesehatan, tapi juga makanan gitu. Harapannya pendistribusian atau ketersediaan dari bahan makanan itu juga bisa merata. Mungkin kok di Jawa teman-teman sudah biasa ya mau makan ayam sehari 3 kali juga bisa gitu ya. Mau bosen ayam geprek, nanti nasi ayam opor, besok ayam goreng gitu, kayak kamu bisa makan apapun tuh mudah sekali gitu. Itu ketersediaan di Jawa gitu. Apa kabar ketersediaan mungkin di Papua? Bahkan seorang teman saya cerita, mungkin teman-teman pernah dengar program Nusantara Sehat punya pemerintah itu ya gitu. Teman saya ikut program tersebut, dikasih penempatan di Papua yang Papuanya cukup terpencil gitu. Dia cerita bahwa di lingkungannya pasar aja tidak ada gitu. Jadi percuma punya uang kalau bahkan bahan makanan aja tidak bisa mereka beli karena tidak ada bahan makanan yang bisa dibeli. Gitu. Itu masih terjadi sampai hari ini. Gitu. Itu membuktikan bahwa sebuah PR lagi nih gitu, terkait ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan. Gitu. Jangankan farmasi alkes, makanan aja di sana belum merata. Nah, itu menjadi PR kita lagi. Selanjutnya, itu ada manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Gitu. Di sini yang perlu diperhatikan adalah terkait kebijakan kesehatan, lalu administrasi kesehatan, hukum kesehatan, serta informasi kesehatan. Dalam kebijakan kesehatan, nah yang perlu diperhatikan adalah upaya kesehatan yang dilakukan, serta sumber daya kesehatannya. Terkait dengan administrasi kesehatan perlu diperhatikan perencanaan, pengaturan, serta pengawasan, yang mana di sini kaitannya dengan lintas sektor gitu ya, misalkan teman-teman ke rumah sakit gitu, rekam medis gitu ya, biasanya pakainya kalau di rumah sakit. Itu walaupun yang mengerjakan satu administrasi yang namanya membuat rekam medis, tapi semua sektor membutuhkan, tidak hanya dokter,
tapi juga perawat, tapi juga gizi dan lain sebagainya. Lalu juga hukum kesehatan, di mana hukum kesehatan inilah yang menaungi atau yang menjadi landasan kita dalam bekerja di bidang kesehatan gitu, yang mana sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan gitu. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan itu dalam melaksanakan segala sesuatunya ya sudah dilindungi hukum gitu, selama kita juga menjalankan sesuatunya sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya ada informasi kesehatan. Di sini informasi kesehatan diharapkan itu akurat, valid dan transparan gitu ya. Apalagi selama pandemi ini pas awal-awal seringkali kita dapat pemberitahuan atau informasi entah by WA group, entah by Instagram dan lain sebagainya begitu ya, yang belum bisa dipertanggungjawabkan kevaliditannya gitu, kebenarannya gitu. Sehingga harapannya di sistem kesehatan nasional ini juga diatur sebenarnya terkait dengan informasi kesehatan yang akurat, valid dan transparan. Tapi ya memang adalah kebiasaan dari masyarakat kita begitu ya, setiap mendapat sebuah berita langsung share begitu, sehingga tidak sampai divalidasi tapi sudah langsung dikirim sana sini gitu. Nah, harapannya ke depannya nanti informasi kesehatan kita itu bisa lebih baik lagi. Segala sesuatu itu akurat, transparan dan juga valid. Nah, prinsipnya dalam manajemen informasi dan regulasi kesehatan ini yang pertama adalah kreatif serta inovatif, lalu kepemimpinan yang visioner, lalu sinergisme yang dinamis. Jadi dalam penyampaian informasi terkait kesehatan, kadang kita kan punya kemampuan atau punya materi, punya teori, punya ilmunya gitu ya terkait dengan kesehatan, tapi kita nggak punya kemampuan untuk desainingnya gitu atau menyampaikan infograf dalam bentuk infografis gitu. Ini bentuk dari sinergisme tadi gitu. Maka kita kolaborasilah dengan mereka-mereka yang expert di bidang desain grafis dan lain sebagainya. Lalu yang keempat prinsipnya adalah sesuai dengan sistem pemerintahan. Jangan sampai nih ketika kita melakukan manajemen atau membuat informasi yang dan juga mengurus regulasi kesehatan itu bertentangan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Selanjutnya ada pemberdayaan masyarakat, di mana di sini yang menjadi concern-nya adalah penggerakan masyarakat, lalu pengorganisasian, lalu ada advokasi, ada kemitraan, serta peningkatan sumber daya. Gitu. Harapannya dari pemberdayaan masyarakat ini bisa perorangan, bisa kelompok, bisa masyarakat, itu bisa juga bisa berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan manusia yang setinggi-tingginya. Gitu. Saya kasih contoh lagi, yang tadi lagi ya, Posyandu. Posyandu adalah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang luar biasa bagus dan dampaknya sampai hari ini masih terasa gitu ya, terkait dengan gizi itu luar biasa kelihatannya. Nah, bahkan kalau nanti teman-teman kerja di puskesmas gitu ya, yang menjadi garda terdepannya ketika menapis atau menyaring bayi balita itu kan dari data-datanya si Posyandu, data-data kader Posyandu gitu. PR-nya kita saat ini, PR kita sebagai ahli gizi nanti gitu ya, adalah terus bisa menghidupkan keberadaan Posyandu dan juga bisa meningkatkan gitu ya sumber daya manusia yang ada di Posyandu gitu. Karena yang menjadi PR-nya sekarang adalah mulai sedikit orang yang tertarik untuk turut serta dalam Posyandu atau mau jadi kader Posyandu. Itu jarang dan udah makin dikit deh orang jadi kader Posyandu, rata-rata kepaksa gitu, atau karena pas lagi punya bayi, punya balita, ntar kalau anaknya udah nggak Posyandu lagi biasanya dia mengundurkan diri gitu. Maka menjadi PR kita bersama nih, ntar kalau Posyandu nggak ada, ahli gizi bisa pingsan jadi di puskesmas nanti. Jadi salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang gizi itu adalah kalau teman-teman nengok Posyandu, nah itu tuh adalah suatu pemberdayaan masyarakat. Nah, prinsipnya bagaimana? Prinsipnya yang pertama jelas berbasis masyarakat gitu ya. Kayak Posyandu itu tidak ada bukan tidak ada, maksudnya secara garis besarnya 80% apa yang mereka lakukan itu ya dari masyarakat untuk masyarakat.
mereka ya nimbang-nimbang sendiri, ngukur-ngukur sendiri, gitu ya, nyatet-nyatet sendiri, bahkan penyediaan PMT-nya gitu ya, setiap anak-anak itu habis ditimbang, diukur gitu ya. Biasanya kan dapat snack tuh. Itu pun yang menyediakan, yang memasak atau mungkin yang pokoknya yang memberikan entah beli entah masak itu ya kader-kader posyandu itu, bukan dari puskesmas, bukan dari sponsor begitu ya. Jadi memang benar-benar berbasis dari masyarakat. Lalu yang kedua prinsipnya adalah edukatif dan kemandirian gitu. Jadi tidak ada ceritanya kader posyandu disponsori pabrik itu tuh nggak ada gitu. Itu mereka sudah kerjanya lillahi ta'ala kalau boleh saya bilang gitu. Gajinya itu tidak ada loh kader posyandu. Mungkin ada beberapa yang memberikan intensif gitu, tapi pun tidak banyak. Tapi yaitu banyak juga yang merasa ketika mereka menjadi seorang kader posyandu itu adalah bentuk pemberdayaan dirinya sendiri gitu. Dan itu mereka merasa walaupun tidak mendapat benefit berupa rupiah gitu, mereka mendapatkan benefit yang lain gitu. Kadang kan ada dari ahli gizi puskesmas atau dari dinas kesehatan itu memberikan penyuluhan atau edukasi secara berkala bagi kader posyandu, harapannya agar kemampuan mereka dalam melakukan pengukuran, penimbangan dan kemampuan-kemampuan lainnya yang terkait yang ada di posyandu itu tidak menurun, malah semakin baik. Lalu prinsip selanjutnya adalah kesempatan dalam mengemukakan pendapat dan memilih pelayanan kesehatan. Gitu. Jadi di sini pemberdayaan masyarakat itu juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat dan memilih pelayanan kesehatan. Gitu. Jadi kadang kadang warga atau masyarakat itu merasa ke puskesmas kok jauh sekali begitu ya. Gitu. Kadang maka pemberdayaan masyarakat ini bisa menjadi salah satu solusi begitu. Misalkan harusnya kan sampai usia 5 tahun bayi balita itu kan terus dimonitoring tumbuh kembangnya gitu ya. Ketika posyandu itu tidak berjalan, maka mau tidak mau ya kalau ibunya benar-benar peduli dan tahu gitu ya kalau anak itu harus dimonitor tumbuh kembangnya, dia harus mencari entah ke bidan, entah ke puskesmas gitu. Nah, keberadaan atau adanya pemberdayaan masyarakat dengan konteks di sini adalah posyandu, nah itu adalah bentuk kesempatan warga masyarakat memilih pelayanan kesehatan. Nggak perlu jauh-jauh loh kalau mau nimbang atau ngukur berat badan, panjang badan anaknya, nggak perlu jauh-jauh ke puskesmas, nggak perlu jauh-jauh atau bayar mahal-mahal ke dokter spesialis anak misalkan. Ikut aja posyandu tiap bulan. Lalu prinsip keempatnya adalah kemitraan dan gotong royong. Nah, ini salah satu kelebihan orang-orang Indonesia begitu ya, suka sekali bergotong royong gitu. Dan di sini dia mempunyai impact yang baik gitu ya. Nah, secara garis besar unsur-unsur yang tadi saya ceritakan itu kalau didiagramkan bentuknya kurang lebih seperti ini, terkait dengan nanti dia akan outputnya adalah meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan gitu. Oke, cukup sekian materi dari saya untuk sore hari ini. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau mau bercerita, atau mungkin ada penjelasan saya yang kurang tepat atau kurang jelas gitu, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kalau sudah cukup juga tidak apa-apa. Alhamdulillah. Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih atas apa tuh? Are you okay, Mbak? Oke ya. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir pada sore hari ini. Kayak tadi pagi saya ketemu kalian juga ya. Ini sore ketemu kalian lagi, ya udahlah ya. Kalian memulai hari dengan saya dan menutup hari dengan saya, tidak apa-apa ya. Semoga tidak bosan. Saya akhiri perkuliahan sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.